Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 7 beranggotakan Khairul Yudi Laksono, Habib Trianggara, dan saya sendiri Supriyanto akan menjelaskan regresi dan korelasi untuk mata kuliah statistika. Next. Dalam ilmu statistika, teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel adalah analisis regresi. Model matematis dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam analisis regresi menggunakan persamaan regresi. Perbedaan dasar antara korelasi dan regresi. Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Dalam suatu persamaan regresi, terdapat dua macam variabel, yaitu variabel dependent atau dalam kurung variabel tak bebas adalah variabel yang nilainya bergantung dari variabel lain. Biasanya dinyatakan dengan Y. Variabel independen atau dalam kurung variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak bergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan X. Prinsip dasar dalam membangun suatu persamaan regresi adalah bahwa antara variabel dependen dengan variabel independennya mempunyai sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kasualitas sama dengan causal relationship, baik yang didasarkan pada teori, hasil penelitian sebelumnya, ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Analisis korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Ukuran yang menyatakan keeratan hubungan adalah koefisien korelasi. Koefisien ini bernilai antara -1 sampai dengan +1. Sebuah langkah awal yang sangat bermanfaat dalam melihat hubungan antara dua variabel adalah menampilkan informasi data ke dalam bentuk diagram pencar. Contoh korelasi, koefisien R sama dengan J, X, Y dibagi akar JXX dan JYY, di mana JXY sama dengan sigma XY diambil sigma X, sigma Y dibagi N. JXX sama dengan sigma Y pangkat 2 dibagi sigma X pangkat 2 dibagi N. JYY sama dengan sigma Y pangkat 2 diambil dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi N. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisiensi korelasi atau R2 menyatakan besarnya kontribusi variabel X terhadap perubahan variabel Y. Uji signifikansi koefisien korelasi. Hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah H kosong bagi P sama dengan nol. H1 bagi P sama tidak sama nol. Statistik uji T sama dengan R akar akar pangkat N
per 2 per akar 1 min R2 dengan V sama dengan N min 2. Daerah kritis H kosong ditolak bila T, Tx atau 2 V atau T kurang dari minus T X min atau 2 V. Kesimpulan, analisis regresi linier sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan menentukan nilai perkiraannya. Hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y. Dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X disebut sebagai persamaan regresi. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk menentukan persamaan linier. Estimasi berarti memilih satu garis linier dari beberapa kemungkinan garis linier yang dapat dibuat dari data yang ada yang mempunyai kesalahan paling kecil dari data aktual dengan data estimasinya. Kriteria ini dikenal prinsip kuadrat terkecil. Prinsip pemilihan garis regresi ini adalah pilih garis yang mempunyai jumlah kuadrat deviasi nilai observasi Y terhadap nilai Y prediksinya yang minimum sebagai garis regresi yang paling baik. Persamaan regresi, estimasi yang baik secara umum Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi adalah nilai estimasi Y berdasarkan X dipilih, A adalah titik potong Y merupakan nilai perkiraan bagi Y ketika X sama dengan 0. P adalah kemiringan garis atau perubahan rata-rata pada untuk setiap satu unit perubahan, baik naik ataupun turun pada variabel X. X adalah sembarang nilai variabel bebas dipilih. Nilai A dan B adalah B sama dengan Jx per Jxx sama dengan sigma Xy minus dalam kurung sigma X kali sigma dalam kurung sigma Y per N per sigma X pangkat 2 kurang dalam kurung sigma X pangkat 2 per N. A sama dengan Y dikurang Bx sama dengan sigma Y kurang B dalam kurung sigma X per N. Pengujian terhadap koefisien regresi menentukan H0 dan H1. H0 bagi beta sama dengan 0. H1 bagi beta tidak sama dengan 0. Taraf nyata statistik uji tabel ANOVA daerah kritis. Jika F hitung lebih besar daripada F alpha dalam kurung 1, N minus 2, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu tabel ANOVA, sumber variasi. Yaitu DB-nya itu regresinya 1, jumlah kuadratnya JKR, jumlah kuadrat regresi, kuadrat rata-rata JKR, jumlah kuadrat regresi per 1, F-nya itu JKR minus 1. Galat N minus 2 sama dengan JKG, jumlah kuadrat galat, kuadrat rata-ratanya adalah S2 sama dengan jumlah kuadrat galat per N minus 2. Total sama dengan N kurang 1, yaitu jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat total. Maka inisiasinya JKR itu sama dengan B, JXY. JKT jumlah kuadrat total sama dengan JYY. JKG jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total kurangnya jumlah kuadrat regresi. Analisis regresi linear berganda. Bentuk umumnya yaitu P sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik dan seterusnya. Membangun persamaan regresi linear berganda dengan manual. Besarnya koefisien A, B1 dan B2 dapat ditentukan dengan menggunakan 3 persamaan berikut ini. Sigma Y sama dengan NA plus B1 sigma X1 plus B2 sigma
X2. Sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 pangkat 2 plus B2 sigma X1 X2. Sigma X2 Y sama dengan A sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 pangkat 2. Persamaan di atas dapat dinyatakan dalam persamaan matriks N sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1 pangkat 2, sigma X1, X2, sigma X1 2, sigma X1 X2, sigma X2 pangkat 2. A, B1, B2 sama dengan sigma Y, sigma X1Y, dan sigma X2Y. Jadi, A, B sama dengan H. Maka, B sama dengan A min 1H, di mana A min 1 adalah inverse dari A. Koefisien korelasi linear berganda, maka LB. Jika ingin diketahui kuatnya hubungan antar variabel Y dengan beberapa variabel X lainnya, apabila kata LB dikuadratkan, maka akan diperoleh koefisien penentuan, koefisien determinasi, yaitu suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y, yang bisa dinyatakan dengan KP sama dengan R2 Y12 sama dengan SSR per SST. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi Excel. Di sini kita mendapatkan 8 data dari masing-masing pendapatan X dan pengeluaran Y. Di sini pendapatan X terdapat 18, 23, 38, 32, 41, dan seterusnya. Lalu pengeluaran Y ada 17, 20, 23, 27, 32, dan seterusnya. Kita hapus dulu. Lalu kita mencoba kita menggunakan data analytics, yaitu kita klik data, lalu data analitik, kita pilih regression, oke. Lalu kita coba kita input Y range. Ini kita input, lalu range-nya kita input, lalu kita memilih output range-nya. Output range-nya kita memilih kayaknya di sini saja lah, sebagai contoh. Oke, nah hasilnya sama dengan yang ini, ya kan? Nah, di sini kita mendapatkan summary output-nya, yaitu regression statistic multiple R. Apa itu multiple R? Multiple R adalah koefisien korelasi antara pendapatan dan pengeluaran. Jika nilainya mendekati 1, menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara kedua variabel, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Karena kita mendapatkan di sini yaitu 0,9, nanti dekat dengan 1, ya kan? Maka ini sangat positif. Lalu R square kita mendapatkan 0,998. Nilai ini menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel pengeluaran Y yang bisa dijelaskan oleh pendapatan X. Dalam hal ini kita 99,88% variasi dalam pengeluaran dapat dijelaskan oleh pendapatan. Lalu adjusted R square itu versi yang disesuaikan dari R square ini nih, R square di atas yang memperhitungkan jumlah variabel independennya. Dalam hal ini karena hanya ada satu variabel independen, nilai
adjusted R hampir sama dengan R2, ya kan, hampir sama ini. Lalu standar errornya 0,7949. Ini adalah perkiraan standar kesalahan dari prediksi model. Semakin kecil nilainya, semakin baik model dalam memprediksi. Lalu kita mendapatkan observation, yaitu 8, karena kita mempunyai 8 data, ya kan? Lalu kita menuju ke tabel ANFA. Di sini kita ada regression, residual, dan total. DF adalah degree of freedom untuk satu untuk regresi, karena hanya ada satu variabel independen, lalu sisanya yaitu 6 residual, ya kan? Maka 6 kurang 1 yaitu 7 hasilnya. 6 tambah 1 7, dan seterusnya. Lalu kita berpindah ke intercept, coefficient regresi, intercept, titik potong 4,0078. Ini berarti jika pendapatan X adalah 0, jika seandainya nih 0, pengeluaran diperkirakan sebesar 4,0078. X variabelnya, X variabel 1 ini nih, adalah kemiringan garis regresi yang berarti untuk setiap peningkatan 1 unit dalam pendapatan X, pengeluaran Y meningkat sebesar 0,6993 unit. Lalu kita berpindah melihat grafik regresi. Nah, grafik regresi ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran dengan garis regresi linear dan persamaan yang dihasilkan dari sini, dari Y sama dengan 0,6993 X plus 4,078. Hasilnya adalah R yaitu 0,99,88%. Maka menunjukkan kecocokan yang sangat baik untuk model dan data. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara pendapat dan pengeluaran dengan korelasi sebesar 0,993%. Nah, ini nih. Model regresi linear yang dihasilkan sangat baik dengan R square-nya sebesar 0,99,88%. Lalu kita dapatkan persamaan regresinya yaitu Y 0,6993 X plus 4,0078 sama dengan R square 0,9988%. Untuk dapat digunakan untuk memperkirakan pengeluaran berdasarkan pendapatan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.